Reno hanyalah seorang office boy miskin yang tiap hari membawa termos bekal dari rumah dan hidup di rumah petak sempit bersama ibunya yang sakit-sakitan. Di kantor, dia hanya bayangan yang tak dianggap. Tapi semuanya berubah ketika sikap polos dan keberaniannya membela seorang staf magang dari amukan sang manajer, Clara, membuat wanita itu mulai memerhatikannya. Clara, manajer muda kaya raya yang dikenal galak dan perfeksionis, menyimpan luka masa lalu yang membuatnya dingin pada siapapun. Tapi Reno, dengan sikap sederhana dan tulus, mulai membuka pintu hatinya. Hubungan mereka yang tumbuh diam-diam di balik aroma kopi pantry dan ruangan rapat yang sunyi mulai mengguncang suasana kantor. Rekan-rekan kerja bergosip, atasan mencurigai, dan tekanan status sosial semakin memojokkan mereka. Saat Reno mulai nekat mengungkapkan perasaannya, muncul sosok misterius dari masa lalu Clara, yang bisa menghancurkan segalanya. Pagi itu Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Suara klakson, deru motor, dan teriakan tukang ojek sudah jadi musik latar sehari-hari bagi Reno. Dengan kemeja lusuh dan sepatu hitam yang bagian ujungnya mulai mengelupas, ia melangkah cepat menuju gedung perkantoran megah bernama Graha Nusantara Tower, tempatnya bekerja sebagai office boy selama 2 tahun terakhir. Reno tidak punya banyak. Ia tinggal di gang sempit di kawasan Tambora bersama ibunya yang menderita diabetes. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia selalu mengecup tangan ibunya dan membawa bekal seadanya dalam termos kecil, biasanya nasi, telur dadar, dan sambal buatan ibunya yang khas. Tugasnya di kantor sederhana: menyapu, mengantar dokumen, bersihin pantry, dan pastinya menyiapkan kopi untuk para atasan. Tapi Reno menjalankannya dengan sepenuh hati. Meski sering dianggap sebelah mata, ia tak pernah mengeluh. Senyumnya selalu hadir, bahkan saat disuruh bersihkan toilet oleh karyawan magang sekalipun. Namun hari itu berbeda. Clara Hartanto, manajer divisi operasional, baru saja tiba di kantor. Wanita muda berumur 30 tahun itu terkenal galak, dingin, dan sangat perfeksionis. Rambutnya selalu disanggul rapi, sepatu hak tingginya berdetak nyaring di sepanjang koridor, dan suaranya selalu membuat karyawan langsung duduk tegak di kursi masing-masing. Clara tidak suka kesalahan kecil, tidak suka keterlambatan, dan terutama, tidak suka direpotkan oleh hal-hal sepele, seperti office boy ceroboh. Reno baru saja mengantar dokumen ke ruang rapat lantai 7. Karena buru-buru dan tangannya penuh, ia tidak sengaja menabrak meja kecil di dekat pintu. Sebuah tumpukan berkas presentasi yang hendak digunakan Clara pagi itu terjatuh dan tercampur dengan laporan lainnya. Clara yang baru saja memasuki ruangan langsung melihat kejadian itu. "Apa-apaan ini?" teriaknya, lantang. Semua orang di ruangan rapat langsung menoleh. Reno membungkuk buru-buru, mengumpulkan kertas-kertas itu dengan panik. "Maaf, Bu Clara, saya gak sengaja. Saya langsung bereskan," ucapnya cepat. Clara berjalan cepat, lalu menghentahak sepatunya tepat di samping tangan Reno yang sedang memungut kertas. "Ini laporan presentasi saya untuk direksi. Kalau sampai salah satu dokumennya hilang atau tertukar, kamu yang tanggung jawab," katanya dengan suara tajam, seolah-olah seluruh lantai bisa mendengarnya. Reno diam. Ia menunduk dalam-dalam. Tapi bukan karena takut, melainkan karena malu. Semua mata tertuju padanya. Beberapa karyawan bahkan berbisik pelan, "Aduh, dasar Robe ceroboh. Ya namanya juga anak kampung." Clara menatapnya sinis. "Lain kali, kalau gak bisa kerja rapi, jangan kerja di gedung ini. Ini kantor, bukan pasar." Tanpa menunggu jawaban, Clara berjalan masuk ruangan rapat. Pintu ditutup keras. Di pantry, Reno duduk sendiri, memegang termos bekalnya. Matanya masih memerah, bukan karena sedih, tapi karena malu dan kesal. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. "Aku cuma OB, tapi bukan berarti bisa diperlakukan kayak sampah," gumamnya pelan. Saat itu, Ayu, resepsionis muda yang dikenal ramah, mendekatinya. "Reno, kamu gak apa-apa?" tanyanya hati-hati. Reno hanya mengangguk kecil. "Aku salah tadi, tapi bukan berarti harus dimaki kayak gitu juga, kan?"
Ayu menghela napas. Bu Clara emang begitu orangnya. Gak pernah ada yang berani lawan dia. Tapi tadi kamu tetap sopan. Aku salut. Reno tersenyum, meski pahit. Sopan gak bikin perut kenyang, yuk. Ayu tertawa kecil. Tapi sopan bisa bikin kamu bertahan lebih lama di tempat kayak gini. Sementara itu, di ruang kerjanya, Clara sedang duduk di kursi sambil memandangi lembaran laporan. Namun pikirannya tidak fokus. Ia teringat mata Reno saat ia bentak tadi. Mata itu tidak menunjukkan ketakutan, seperti biasanya, tapi justru keteguhan. Jujur, seolah menolak untuk diperlakukan tidak adil. Clara menggeleng pelan. Aneh, kenapa aku mikirin Obe? Gumamnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari ayahnya, pemilik Geraha Nusantara Group. Clara, jangan lupa makan malam di rumah minggu ini. Papa mau bahas soal penunjukan direktur regional. Kamu calon terkuat. Tapi ingat, jaga reputasi kamu. Jangan bikin masalah sama staf bawah. Clara menghela napas. Tekanan dari atas selalu datang. Bahkan dari keluarga sendiri. Sore itu, ketika jam kantor hampir habis, Clara tidak sengaja melihat Reno sedang membantu staf magang membawa dus besar berisi materi pelatihan. Staf magang itu, Santi, dikenal agak manja dan sering menyusahkan orang lain. Tapi Reno, tanpa diminta, dengan sigap membantunya tanpa kata-kata. Terima kasih, Mas Reno, kata Santi. Gak apa-apa, hati-hati ya bawaannya, jawab Reno. Clara memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya tidak seperti kebanyakan OB. Ia tidak mengeluh, tidak cari muka, dan selalu tersenyum. Meski hidupnya jelas jauh dari mudah. Clara menggigit bibirnya pelan. Ia tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tertarik untuk mengenal seseorang yang selama ini bahkan tidak pernah ia lihat. Malam harinya, Reno duduk di warung kopi dekat kontrakan. Ia memikirkan kejadian hari ini. Ia tidak dendam pada Clara, tapi ia juga tidak mau terus-menerus diinjak harga dirinya. Aku gak boleh terus jadi bayangan di kantor itu, ucapnya pelan. Temannya, Darto, sesama OB, menepuk pundaknya. Lo kenapa diam aja dari tadi? Reno hanya tersenyum. Gue cuma mikir, mungkin suatu hari nanti orang kayak gue bisa bikin orang kayak Bu Clara buka mata. Darto tertawa terbahak-bahak. Halah, OB naksir manajer? Gila lo, nomor. Reno ikut tertawa. Tapi jauh di dalam hatinya, entah kenapa, ia merasa tantangan itu bukan hal mustahil. Hari Senin pagi, Clara datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Biasanya ia baru muncul menjelang pukul 9. Tapi kali ini pukul 7.30 ia sudah ada di ruangannya. Dengan kopi hitam panas dan tumpukan dokumen, ia terlihat seperti biasa, dingin, rapi, dan fokus. Namun pagi itu, pikirannya tidak setenang biasanya. Semenjak insiden hari Jumat lalu, ada satu wajah yang terus terlintas dalam ingatannya. Reno. Clara tak pernah peduli dengan staf-staf kecil. Buatnya, OB, Cleaning Service, atau Satpam, adalah bagian dari sistem yang bekerja otomatis. Selama mereka melakukan tugasnya dan tidak merepotkan, maka itu sudah cukup. Tapi Reno berbeda. Clara tidak bisa menjelaskan kenapa. Ada sesuatu dari sikapnya yang mengusik pikirannya. Dia sopan tapi tegas. Terlihat miskin, tapi tetap punya harga diri. Dan ini yang membuat Clara semakin bingung. Dia punya aura yang sulit diabaikan. Clara menghela napas panjang. Aduh, Clara, ini gila. Kamu serius mikirin anak Kobe? Katanya pada diri sendiri. Sementara itu, Reno sedang membersihkan meja pantry lantai 8. Tugas pagi yang biasa ia lakukan sambil menyetel radio kecil dari ponselnya. Lagu-lagu pop lawas menemani kegiatannya. Sesekali ia tersenyum sendiri saat mengingat kejadian Jumat lalu. Meski dimarahi habis-habisan, tapi sejak itu Clara beberapa kali menatapnya. Bahkan sempat mengangguk kecil waktu mereka papasan di lift. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Aneh, gumam Reno.
Apa dia merasa bersalah? Tapi kayaknya nggak mungkin Bu Clara minta maaf. Ayu, sang resepsionis, tiba-tiba muncul sambil membawa 2 gelas kopi. Mas Reno, mau kopi? Tawarnya. Reno tersenyum. Wah, boleh juga. Tapi aku harus selesain bersih-bersih dulu. Ayu tertawa kecil. Santai aja. Bu Clara belum keluar dari ruangannya sejak pagi. Seisi kantor juga masih sepi. Reno menerima kopi itu dan duduk sebentar di kursi pantry. Kamu pernah lihat Bu Clara senyum gak? Tanya Reno. Ayu mengangkat alis. Hah? Kayaknya gak pernah deh. Kalau dia senyum, bisa 1 lantai pingsan. Reno tertawa pelan, tapi hatinya sedikit penasaran. Kalau dia keras begitu, apa karena emang dasarnya galak atau karena ada sesuatu? Ayu mengangkat bahu. Entahlah, katanya sih dia pernah tunangan tapi gagal nikah. Sejak itu makin galak. Tapi itu cuma gosip. Pukul 10 pagi, Clara berdiri di depan jendela besar ruangannya. Dari lantai 15, ia bisa melihat mobil-mobil berjejal di Jalan Sudirman. Tapi lagi-lagi, pikirannya tidak fokus. Clara duduk dan membuka laptopnya. Ia mengecek laporan bulanan. Saat membuka email internal, ia melihat laporan kecil dari supervisor tentang kebersihan pantry lantai 8. Penanggung jawab pantry pagi ini, Reno Hartanto, OB. Semua area bersih dan sesuai standar. Supervisor kebersihan. Clara membaca nama itu pelan-pelan. Reno Hartanto. Entah dorongan apa yang membuatnya berdiri dan mengambil lift ke lantai 8. Reno masih membereskan dispenser saat suara langkah hak tinggi terdengar makin dekat. Ia menoleh, dan seketika jantungnya berdetak lebih cepat. Clara berdiri di depan pintu pantry. Wajahnya datar seperti biasa, tapi kali ini matanya menatap langsung ke arah Reno. Tidak tajam, tapi juga bukan pandangan biasa. Reno, panggil Clara. Reno langsung berdiri tegak. Iya, Bu. Ada waktu sebentar? Tanya Clara. Reno bingung, tapi ia mengangguk. Tentu, Bu. Clara melangkah ke dalam pantry. Ia menatap sekitar, lalu menunjuk ke meja kecil. Saya cuma mau tanya, kamu kerja di sini udah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun, Bu. Jawab Reno pelan. Kamu asal dari mana? Tambora, Bu. Saya tinggal sama ibu saya. Clara mengangguk pelan. Kamu lulusan apa? SMA. Dulu sempat mau kuliah, tapi, ya, ekonomi keluarga nggak memungkinkan. Clara tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Reno hanya berdiri kikuk. Tak tahu arah pembicaraan ini kemana. Lalu Clara kembali bicara. Kali ini suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Hari Jumat lalu, saya terlalu keras sama kamu. Reno terkejut. Seorang Clara Hartanto, yang terkenal tidak pernah meminta maaf bahkan ke supervisor senior, baru saja mengakui kesalahan? Enggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Saya juga ceroboh waktu itu. Jawab Reno cepat. Bingung harus bicara apa. Clara mengangguk sekali. Terima kasih karena tetap profesional. Saya perhatikan. Kamu cukup bisa diandalkan. Itu kalimat yang sederhana, tapi bagi Reno, yang sering hanya dianggap bayangan, ucapan itu terasa seperti penghargaan besar. Terima kasih, Bu. Kata Reno pelan, menunduk. Clara melihat jam tangannya. Saya harus balik ke ruang rapat. Dan begitu saja, ia pergi. Reno masih berdiri di tempat. Hatinya campur aduk. Senang, bingung, dan sedikit curiga. Apa ini awal dari sesuatu? Atau hanya sekadar basa-basi? Hari-hari berikutnya, interaksi kecil mulai terjadi antara Reno dan Clara. Sekilas, tidak mencolok, tapi cukup terasa. Clara mulai sesekali mengangguk saat Reno membukakan pintu ruangannya. Kadang, ia membiarkan Reno mengantar dokumen langsung ke mejanya, bukan melalui sekretaris. Reno mulai mencatat pola-pola kecil ini, dan diam-diam menyadari, Clara bukan sekadar galak. Ia punya sisi manusiawi yang tersembunyi.
Namun tidak semua orang buta dengan perubahan sikap Clara. Sandra, kepala HRD yang selama ini merasa dekat dengan Clara, mulai mencurigai. "Clara, aku perhatiin kamu belakangan agak sering ngelirik si Reno. Ada apa tuh?" tanya Sandra saat makan siang di kantin manajemen. Clara hanya tersenyum kecil. "Aku cuma mulai menghargai orang yang bekerja dengan baik. Itu aja." Sandra menyipitkan mata. "Tapi kamu harus hati-hati. Hubungan pribadi dengan staf kelas bawah bisa jadi bahan omongan." "Loh?" Clara tidak menjawab, tapi pikirannya sudah mulai penuh pertimbangan. Ia tahu posisi dan reputasinya bisa terancam jika gosip menyebar. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa penasaran pada seseorang bukan karena latar belakangnya, tapi karena karakternya. Suatu sore, Reno dipanggil ke ruang rapat kecil oleh Pak Ardi, salah satu supervisor. Di dalam ruangan, Pak Ardi menunjukkan laporan kehadiran dan performa Reno. "Reno, saya lihat kamu punya track record bagus. Kamu juga inisiatif. Nah, bulan depan akan ada rekrutmen internal untuk posisi staf logistik junior. Kalau kamu mau, saya bisa bantu ajukan kamu." Reno terdiam. Ia tak menyangka akan dapat kesempatan seperti itu. "Serius, Pak?" "Serius. Tapi kamu harus siap mental. Tesnya gak mudah. Tapi dengan kerja kerasmu, saya rasa kamu punya peluang." Setelah keluar dari ruangan itu, Reno duduk di tangga darurat lantai 7. Ia memandangi langit yang mulai kemerahan. Dalam hatinya, tumbuh semangat baru. "Mungkin ini jalanku," bisiknya. Di tempat lain, Clara sedang membuka berkas laporan di rumahnya yang besar di daerah Kemang. Tapi pikirannya tidak fokus. Ia membuka ponselnya dan mengecek Instagram pribadi Reno, yang sebenarnya akun kecil tanpa banyak pengikut. Hanya ada foto ibunya, kucing kampung, dan sesekali selfie di warung kopi. Tapi dari situ, Clara tahu, Reno adalah orang sederhana, tapi nyata. Dan mungkin itu yang selama ini ia cari. Hari itu kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 10 pagi, tapi di pantry, ruang rapat, hingga lorong depan lift, orang-orang terlihat bisik-bisik. Suasananya tidak seperti hari biasa. Sesuatu sedang beredar, dan semua orang tampaknya tahu, kecuali Reno. Reno sedang sibuk membersihkan meja ruang meeting lantai 9 ketika Pak Rudi, salah satu supervisor, menepuk bahunya pelan. "No, kamu ke HRD bentar. Disuruh Bu Sandra," katanya singkat. Reno mengangguk, sedikit bingung. "Ada masalah, Pak?" Pak Rudi hanya tersenyum tipis. "Saya gak tahu nomor, tapi kamu hati-hati aja. Sekarang apa-apa bisa jadi sensitif." Di ruang HRD, Reno duduk berhadapan dengan Sandra, kepala bagian personalia yang dikenal tajam dalam mengamati gerak-gerik karyawan. Di sebelahnya, ada Ibu Retno dari bagian compliance. Wajah mereka serius. "Reno," buka Sandra, "kamu kenal baik dengan Bu Clara, kan?" Pertanyaan itu langsung membuat Reno kaget. Napasnya sempat terhenti sesaat. "Saya, ya, kenal. Tapi hanya sebatas OB dan atasan, Bu," jawab Reno hati-hati. Sandra mengangguk. "Kami dapat laporan dan beberapa pengaduan dari staf bahwa kamu akhir-akhir ini terlalu sering berada di dekat ruang kerja Bu Clara. Bahkan beberapa karyawan melihat kamu keluar dari pantry saat Bu Clara juga ada di sana." "Semua itu kebetulan, Bu," jawab Reno cepat. "Saya cuma bersih-bersih seperti biasa." Ibu Retno menyela. "Kami di sini bukan mau menghukum kamu, Reno. Tapi kamu harus paham, hubungan antara staf operasional dengan jajaran manajemen bisa menimbulkan persepsi buruk. Kalau nanti ada yang menuduh kamu berusaha mencari keuntungan pribadi dari kedekatan itu, bisa jadi masalah hukum perusahaan." Reno menunduk. Matanya mulai panas. Rasanya seperti dituduh melakukan kejahatan. Padahal ia bahkan belum berani bermimpi sejauh itu. "Ada bukti, Bu?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Sandra menatap Reno datar. "Belum ada yang resmi. Tapi gosip bisa lebih bahaya dari bukti." Setelah keluar dari ruangan itu,
Reno langsung pergi ke tangga darurat. Ia duduk di sudut anak tangga, menahan emosi. Tangannya mengepal. Hatinya campur aduk. Malu, marah, bingung. Sementara itu, di ruangannya yang sejuk dengan wangi parfum mahal, Clara menerima email dari HRD dengan subjek, "Perhatian, interaksi tidak wajar antara karyawan." Begitu membaca nama Reno disebut di dalamnya, wajah Clara langsung memucat. Ia berdiri dan menutup laptopnya dengan keras. Langkahnya cepat menuju tangga, bukan lift. Ia tahu ia harus bicara langsung dengan Reno sebelum semuanya makin runyam. Dan benar saja, ia menemukan Reno duduk sendiri di tangga lantai 7 dengan wajah murung. "Reno," panggil Clara. Reno langsung berdiri, namun tidak menatap Clara, hanya menunduk. "Saya baru dapat laporan dari HRD," ujar Clara tanpa basa-basi. "Saya juga, Bu," balas Reno singkat. Clara menarik napas. "Saya gak tahu gosipnya dari mana. Tapi saya gak suka kalau hal pribadi dicampur urusan kerja." Reno akhirnya menatap Clara, tajam tapi tenang. "Kalau memang Bu Clara gak mau ada urusan pribadi, kenapa mulai semuanya?" Clara terdiam. Tak menyangka Reno akan berkata sejujur itu. "Saya gak pernah minta perhatian Ibu, tapi Ibu yang mulai. Sekarang saya yang dipanggil HRD. Saya dianggap numpang dekat sama manajer buat naikin status. Padahal saya bahkan gak pernah punya niat seperti itu." Clara mendekat. Suaranya sedikit menekan. "Saya juga dalam posisi berisiko, Reno. Kalau atasan tahu, jabatan saya bisa terancam. Kamu tahu itu, kan?" Reno mengangguk. "Justru itu. Kalau Ibu takut reputasi rusak, seharusnya jangan deket-deketin Obe." Clara menahan napas. Perkataan Reno bukan tanpa alasan. Dan akhirnya Clara berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Mulai sekarang, jangan deketin saya lagi. Kalau kamu masih ingin kerja di sini, kamu jaga jarak. Dan kalau kamu terus bikin gosip nyebar, saya gak akan segan bertindak. Bahkan kalau itu harus melibatkan hukum perusahaan." "Dad," kata-kata itu seperti tamparan keras buat Reno. Ia menatap Clara lama. Wajahnya berubah. Dari kecewa menjadi terluka. "Siap, Bu Clara," jawabnya dingin. "Saya tahu tempat saya." Tanpa menunggu balasan, Reno melangkah turun meninggalkan Clara sendirian di tangga. Hari-hari berikutnya, Reno berubah. Ia tak lagi tersenyum saat bekerja. Ia tak lagi bersuara ceria saat menyapa rekan. Ia hanya bekerja sesuai jadwal, lalu pulang. Tidak ada lagi obrolan di pantry. Tidak ada lagi duduk santai saat makan siang. Clara pun berubah. Ia makin fokus, makin kaku, dan makin sering menutup pintu ruangannya rapat-rapat. Tapi diam-diam, pikirannya masih terus dipenuhi oleh Reno. Ia melihatnya setiap kali membuka kamera keamanan pantry, setiap kali laporan kebersihan dikirim. Namun rasa takut lebih besar dari rasa penasaran. Clara tahu, jika ia teruskan hubungan ini, karirnya bisa tamat. Ia bukan hanya manajer biasa, ia calon direktur, anak dari pemilik perusahaan. Jika sampai ketahuan dekat dengan seorang OB, reputasinya akan hancur di mata jajaran direksi. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Reno mendapat kabar dari rumah. Ibunya kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Ia panik. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan kantor walau belum waktu pulang. Saat itu, Clara baru saja keluar dari ruangannya dan mendengar kabar dari Ayu. "Bu Clara, tadi Mas Reno buru-buru keluar. Katanya ibunya masuk rumah sakit." Clara terdiam. Ia masuk kembali ke ruangannya, menatap layar laptop, tapi pikirannya sudah tidak di sana. Di hatinya ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Rasa peduli yang terlalu dalam untuk disebut biasa. 3 hari berlalu. Reno tidak masuk kerja. Beberapa staf mulai bertanya-tanya. Clara tak tahan lagi. Malam itu, ia diam-diam mencari alamat Reno lewat data karyawan dan pergi sendiri ke rumah kontrakan di Tambora. Saat sampai, ia melihat rumah petak sempit dengan atap seng bocor. Di depan rumah, seorang wanita tua duduk di kursi roda.
Di sampingnya, Reno sedang menyuapi bubur. Mereka terlihat begitu sederhana, tapi penuh kehangatan. Clara berdiri diam. Hatinya terasa ditampar. Ia selama ini hidup dengan kemewahan, tapi tidak pernah merasakan ketulusan seperti itu. Dan baru saat itu ia sadar, ia tidak bisa pura-pura lagi. Malam itu, Jakarta baru saja reda dari hujan deras. Jalanan masih basah, dan langit mendung belum benar-benar pergi. Di rumah peta kecil di Tambora, Reno duduk di samping ibunya yang sedang tertidur. Napas ibunya sudah mulai tenang setelah 3 hari dirawat di rumah sakit dan dipulangkan karena keterbatasan biaya. Reno belum kembali kerja sejak hari ia meninggalkan kantor secara tiba-tiba. Pikirannya terlalu penuh. Soal ibunya, soal gosip di kantor, soal Clara, semua campur aduk. Ia tahu keputusannya untuk menjauh dari Clara adalah langkah yang benar. Tapi entah kenapa hatinya merasa hampa. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena dia kehilangan satu hal, harapan kecil yang pernah tumbuh di antara dirinya dan Clara, walau hanya sekejap. Sementara itu, di rumah mewah milik keluarga Hartanto di kawasan Kemang, Clara duduk termenung di balkon kamarnya. Secangkir teh di tangannya sudah dingin. Pandangannya kosong menatap jalanan sepi di bawah. Ia sudah 3 hari tak melihat Reno di kantor. Tak ada wajah itu di pantry, tak ada senyum tulus yang biasa menyapa staf-staf lain, dan tak ada lagi alasan bagi Clara untuk keluar dari ruangannya hanya untuk kebetulan lewat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan. Tapi tiap malam, wajah Reno kembali muncul di benaknya, dengan semua kesederhanaannya yang justru membuat hati Clara terasa tenang. Apa aku terlalu kejam waktu itu? Gumam Clara. Keesokan malamnya, setelah pulang dari kantor, Clara memutuskan melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak percaya akan melakukannya. Kembali ke rumah Reno. Saat tiba di gang kecil yang gelap dan becek, supir pribadi Clara sempat melarang turun. Tapi Clara keras kepala. Ia turun sendiri dan menyusuri gang itu sambil menutupi tas dan sepatunya dengan kain lap seadanya. Setelah mencari sebentar, ia menemukan rumah kecil dengan pintu kayu tua dan cahaya temaram di dalam. Clara mengetuk pelan. Klik. 2 kali. Pintu terbuka. Reno berdiri di baliknya, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya jelas kaget melihat siapa yang berdiri di depan pintunya. Bu Clara. Clara mengangguk. Boleh masuk. Reno mempersilakan. Silakan, Bu. Tapi maaf, rumah saya sempit. Clara masuk dan duduk di kursi plastik dekat pintu. Di dalam, ia bisa melihat ibunya Reno sedang tertidur di kasur tipis, dengan kipas angin kecil yang berderit. Saya dengar ibu kamu sudah pulang dari rumah sakit, kata Clara pelan. Reno hanya mengangguk. Iya, alhamdulillah keadaannya sudah lebih baik. Tapi saya belum bisa kembali kerja. Harus jaga ibu dulu beberapa hari. Clara menunduk sebentar. Lalu, dengan suara pelan namun serius, ia berkata, Reno, saya minta maaf untuk semua kata-kata saya di kantor. Saya terlalu takut pada omongan orang. Saya terlalu sibuk menjaga jabatan, sampai lupa kamu juga manusia. Dan lebih dari itu, kamu lebih jujur dan tulus dari orang-orang yang ada di sekitar saya setiap hari. Reno diam. Ia menatap Clara, mencoba memahami maksud dari semua ini. Clara melanjutkan, saya tahu mungkin kamu benci saya sekarang, tapi saya datang ke sini bukan sebagai manajer kamu. Saya datang sebagai Clara, perempuan yang gak bisa berhenti mikirin kamu. Suasana hening, hanya suara kipas dan tetesan air dari genteng yang terdengar. Reno berdiri pelan, lalu duduk di kursi kayu tepat di depan Clara. Bu Clara, saya ini cuma OB. Saya tinggal di rumah kontrakan yang atapnya bocor dan dindingnya rapuh. Saya gak punya apa-apa buat ditawarin. Clara menatapnya. Kali ini lebih dalam. Kamu punya sesuatu yang selama ini gak bisa saya beli. Bahkan dengan semua uang saya, ketulusan. Reno tersenyum, tapi wajahnya tetap serius. Kalau saya bilang, saya juga suka sama ibu. Sejak ibu pertama kali bela saya waktu dituduh main belakang. Saya tahu ibu bukan orang seburuk yang orang bilang.
Saya lihat sisi lain ibu yang orang lain gak tahu. Clara menahan napas. Reno melanjutkan. Tapi saya juga gak mau hubungan ini bikin ibu kehilangan karir, kehilangan kepercayaan orang. Saya gak mau jadi alasan ibu jatuh. Clara menatap Reno dalam-dalam. Saya gak peduli jabatan. Saya bisa bangun karir dari awal kalau harus. Tapi saya gak akan bisa nemuin orang kayak kamu lagi. Mata Reno mulai memerah. Ia tak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seorang wanita sekelas Clara. Kalau gitu, saya janji, Bu. Saya bakal buktiin. Saya bukan cuma OB. Saya akan kejar mimpi saya. Biar saya bisa berdiri di samping ibu, bukan di belakang. Clara tersenyum. Kali ini tulus. Ia mengangguk. Dan mulai sekarang, lanjut Reno, kalau kita memang serius, kita harus jaga ini baik-baik. Biar gak ada lagi yang nyakitin kita karena status. Clara berdiri. Ia memegang tangan Reno, menggenggamnya erat. Terima kasih, Reno. Malam itu, Clara pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia merasa baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyesal. Sementara itu, Reno duduk di kursi tua itu, masih terdiam. Tapi di dalam hatinya, api semangat yang sempat padam kini menyala lagi. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk mengisi perut atau bayar kontrakan. Kini ia punya tujuan lain, membuktikan bahwa cinta tidak mengenal status. Keesokan harinya, Reno datang ke kantor. Ia mengenakan seragam OB-nya seperti biasa, tapi langkahnya lebih tegap, tatapannya lebih tenang. Dan di ruangannya, Clara hanya menatap Reno dari balik kaca, diam-diam, tapi dengan senyum tipis yang hanya mereka berdua mengerti. Gosip masih ada, bisik-bisik belum hilang, tapi mereka berdua sudah tak peduli. Karena untuk pertama kalinya, mereka memilih untuk berjalan bersama. Apapun risikonya. Akhir bab 4. 2 minggu setelah malam penuh pengakuan itu, hubungan Reno dan Clara mulai terjalin secara diam-diam. Mereka masih bersikap profesional di kantor, tak ada senyum berlebihan, tak ada kode-kode mencurigakan. Tapi setiap kesempatan kecil, seperti bertemu di pantry atau bertukar dokumen, terasa lebih bermakna bagi keduanya. Reno merasa hidupnya perlahan berubah. Bukan karena tiba-tiba jadi orang kaya atau terkenal, tapi karena ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan hanya seragam OB-nya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Clara menyimpan satu beban besar yang belum ia ungkapkan pada Reno. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari keluarganya sendiri. Sebuah rahasia yang jika terbongkar, bisa menghancurkan semua yang ia bangun bersama Reno. Suatu malam, Reno mendapat undangan makan malam dari Clara. Kali ini bukan di kafe atau restoran mewah. Clara memilih tempat yang jauh dari pusat kota, sebuah villa kecil milik keluarga Hartanto di daerah Puncak. Biar kita bisa bicara tanpa gangguan, kata Clara lewat pesan. Reno datang mengenakan kemeja bersih dan celana panjang. Masih terlihat sederhana tapi rapi. Ketika sampai di villa itu, suasananya sejuk, tenang, dan hanya ada lampu-lampu taman yang menyala temaram. Clara menunggu di dalam, mengenakan gaun santai berwarna biru gelap. Wajahnya terlihat cantik, tapi juga tegang. Terima kasih udah datang, ucap Clara saat Reno masuk. Ada apa, Bu? Tanya Reno sambil tersenyum. Clara tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil 2 gelas teh hangat, lalu mengajak Reno duduk di teras belakang yang menghadap ke hutan pinus. Aku harus cerita sesuatu, ucap Clara. Kali ini tanpa panggilan, Bu. Tanpa formalitas. Hanya aku dan kamu. Reno diam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang serius. Clara menarik napas panjang. Kamu tahu kan aku dari keluarga berada. Papa aku pemilik perusahaan konstruksi terbesar di Jakarta. Dari kecil aku selalu dikasih segalanya. Uang, pendidikan, kekuasaan. Tapi semua itu gak datang tanpa syarat. Syarat? Reno menatapnya penasaran. Papa aku itu orangnya otoriter. Semua anaknya harus patuh. Hidup kami bukan hidup kami sendiri,
Tapi hidup yang ditentukan papa. Aku pernah memberontak waktu kuliah. Waktu aku pacaran sama cowok biasa, bukan dari kalangan atas. Aku pikir dia tulus kayak kamu. Reno mulai menegang. Clara melanjutkan. Ternyata dia cuma mau uangku. Dia manfaatin aku, hamilin aku, lalu kabur. Papa langsung murka. Aku dikurung, dibawa ke luar negeri selama 2 tahun. Anak yang aku kandung dipaksa diangkat anak oleh keluarga lain. Aku kehilangan dia. Reno terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Aku balik ke Jakarta dengan luka yang gak pernah sembuh. Sejak itu, aku jadi orang dingin, galak, karena aku takut dikhianati lagi. Clara menatap Reno lekat-lekat. Dan sekarang aku takut, karena aku mulai percaya sama kamu. Butiran air mata jatuh di pipi Clara. Cepat-cepat ia usap. Tapi Reno tetap diam. Wajahnya sulit ditebak. Clara melanjutkan pelan. Kamu mungkin berpikir aku sempurna, Reno. Tapi aku enggak. Aku rusak. Aku pernah jatuh terlalu dalam. Beberapa saat kemudian, Reno akhirnya bicara. Kamu gak rusak. Clara menoleh cepat. Reno menatapnya lurus. Kamu cuma terluka. Dan gak ada orang waras yang bakal nyalahin kamu karena itu. Clara mulai terisak. Reno memegang tangannya. Lembut. Kalau kamu mau cerita, aku akan dengerin. Kalau kamu gak mau cerita sekarang, aku tunggu. Aku gak janji bisa sempurna. Tapi aku janji gak akan ninggalin kamu kayak orang-orang itu. Clara memeluk Reno. Erat. Di bawah langit malam yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa dirinya cukup sebagai dirinya sendiri. Namun kisah mereka tak berhenti di sana. 2 hari kemudian, berita menghebohkan muncul di portal gosip bisnis Jakarta. Judulnya mencolok. Putri Hartanto Group ketahuan berduaan dengan Office Be. Siapa sebenarnya Reno? Clara sedang di ruang rapat ketika ponselnya meledak dengan notifikasi. Wajahnya langsung pucat. Ia membuka link berita itu. Ada foto dirinya dan Reno di parkiran belakang kantor, sedang berbicara dan tampak akrab. Foto itu diambil diam-diam. Tak butuh waktu lama, komentar netizen langsung menyerbu. Office Be jadi simpanan manajer? Mantap! Gak malu apa sih Clara? Cowok OB aja direbutin. Di kantor, gosip menyebar lebih cepat dari email resmi. Para staf membicarakannya di pantry, di lift, bahkan di grup WhatsApp. Reno pun langsung dipanggil ke ruang HRD. Ia diminta cuti sementara sampai situasi mereda. Clara marah besar. Ia langsung masuk ke ruang HRD dan membela Reno habis-habisan. Kalau saya pacaran sama direktur lain, kalian gak bakal bikin masalah, kan? Tapi karena dia OB, jadi kalian merasa berhak ngusir dia? Kalian pikir kalian siapa? Bentaknya di depan manajer HRD. Namun Clara tak sadar, di balik semua kekacauan ini, ada satu orang yang sejak awal sudah mengatur semuanya. Seseorang yang tak senang melihat Clara dekat dengan orang biasa. Dia adalah Renard Hartanto, sepupu Clara, dan salah satu pewaris perusahaan. Renard sejak lama ingin Clara menikah dengan dirinya demi menyatukan kekuasaan keluarga. Dan sekarang, ia merasa Clara mengkhianati rencana besar keluarga. Di akhir hari, Clara dan Reno duduk di mobil milik Clara, terparkir di basement kantor. Aku udah bilang sama HRD, aku tanggung jawab penuh, ujar Clara. Reno menggeleng. Ini bukan cuma soal kerjaan, Clara. Ini soal hidup kamu. Nama kamu udah diseret kemana-mana. Kalau kamu terus bareng aku, hidup kamu makin kacau. Clara menoleh. Wajahnya penuh emosi. Kamu pikir aku peduli? Reno memegang tangannya. Aku peduli. Aku sayang sama kamu, Clara. Justru karena itu, aku gak mau kamu hancur karena aku. Clara terdiam. Kali ini dia tak bisa berkata apa-apa. Pagi itu, suasana rumah besar keluarga Hartanto di kawasan elit Menteng lebih tegang dari biasanya. Clara dipanggil oleh sang ayah, Pak Surya Hartanto, untuk hadir dalam pertemuan keluarga mendadak. Clara tahu,
Ini bukan undangan biasa. Apalagi setelah berita dirinya dan Reno menyebar luas di media. Saat memasuki ruang tamu utama yang dipenuhi lukisan mahal dan sofa kulit asli, Clara disambut dengan tatapan tajam dari beberapa anggota keluarga. Ada ibunya, Tante Liana, dan tentu saja Renard, sepupunya yang sejak kecil selalu merasa punya hak atas segala yang dimiliki Clara. Pak Surya duduk di kursi utama, memegang tongkat kayu hitam kebanggaannya. Wajahnya dingin. Ia menatap Clara dari ujung kaki sampai kepala seolah ingin menelanjangi harga dirinya. "Kamu tahu kenapa Papa panggil kamu ke sini?" tanya Pak Surya tanpa basa-basi. Clara tetap berdiri tegak, meski jantungnya berdebar kencang. "Karena berita itu. Berita murahan itu udah bikin malu nama keluarga kita," bentak sang ayah. "Kamu sadar enggak, Clara? Hartanto Group sekarang jadi bahan gosip." Renard ikut menimpali, nada suaranya sinis. "Kamu pacaran sama Oves Bau, Clara? Apa kamu pikir ini sinetron? Mau bikin perusahaan kita hancur karena cinta picisan?" Clara menahan napas, tapi wajahnya tetap tegar. "Aku memang menjalin hubungan sama Reno, tapi itu urusan pribadi aku. Selama pekerjaanku gak terganggu, harusnya gak ada yang mencampuri." Pak Surya berdiri dari kursinya. "Salah besar. Kamu Hartanto. Setiap langkah kamu mencerminkan nama keluarga ini. Dan sekarang kamu bikin aib." "Reno bukan aib," Clara balas dengan suara meninggi. "Dia jauh lebih jujur dan tulus daripada semua laki-laki yang pernah dikenalin ke aku, termasuk Renard." Renard bangkit dari duduknya. "Apa maksudmu? Kamu pikir aku gak tahu? Kamu yang sebar foto kita ke media? Kamu yang suruh wartawan nguntit aku dan Reno, kan? Cuma karena kamu gak bisa terima aku gak cinta sama kamu," bentak Clara. Suasana ruangan semakin panas. Tante Liana langsung mencoba menenangkan, tapi Pak Surya menampar meja keras-keras. "Cukup, Clara. Papa gak akan biarin kamu hancurin warisan keluarga ini cuma karena laki-laki rendahan." Clara menatap ayahnya tajam. "Kalau menurut Papa Reno rendahan cuma karena dia OB, itu artinya Papa lebih hina dari yang saya kira. Kamu berani ngomong begitu ke Papa?" "Aku capek pura-pura jadi anak yang nurut, Pak. Aku capek hidup buat jaga nama orang lain. Kali ini aku pengen hidup buat diriku sendiri. Kalau Papa gak bisa terima Reno, itu urusan Papa. Tapi jangan pernah paksa aku lepasin dia." Pak Surya berdiri diam beberapa detik, lalu menunjuk Clara dengan tatapan penuh amarah. "Kalau kamu tetap milih Reno, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini." Clara terdiam, napasnya tercekat, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang wajah ayahnya, lalu berbalik dan berjalan pergi dari ruangan itu, tanpa menoleh sedikit pun. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Clara. Ia keluar dari rumah, tinggal sendiri di apartemennya, dan secara tidak langsung diputus dari semua fasilitas keluarga. Mobil kantor dicabut, kartu kredit diblokir, bahkan posisinya sebagai manajer di Hartanto Group mulai digoyang. Sementara itu, Reno juga tidak tenang. Ia masih dalam masa cuti yang tidak jelas kapan berakhir. Ia sudah mencoba menghubungi Clara, tapi Clara tak banyak bicara. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ingin Reno merasa bersalah atas semua yang terjadi. Sore itu, Reno nekat datang ke apartemen Clara. Ia membawa sebungkus nasi padang dan 2 botol air mineral. Clara membukakan pintu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar melihat Reno datang. "Kamu gila ya, kesini?" katanya setengah senyum. "Aku bawa rendang." "Kamu pasti belum makan," balas Reno sambil masuk. Mereka duduk di lantai, beralaskan karpet tipis. Tidak ada meja makan mewah, tidak ada piring kristal. Hanya 2 orang yang sedang mencoba saling menguatkan. "Kamu kenapa gak cerita kalau kamu diusir dari rumah?" tanya Reno pelan. Clara hanya mengangkat bahu. "Gak penting. Rumah gak harus selalu gedung besar. Bisa juga kamar sempit tapi orang di dalamnya tulus." Reno menatapnya. "Clara,
Aku gak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Clara menatap balik. Justru karena kamu, aku sadar apa yang selama ini aku punya itu gak pernah cukup. Uang, status, nama besar. Semua itu gak ada artinya kalau hatiku kosong. Mereka terdiam sejenak. Kalau kamu nyesel, gak apa-apa, ucap Reno lirih. Aku gak nyesel, jawab Clara cepat. Yang aku sesalin, cuma satu. Reno menoleh. Kenapa aku gak ketemu kamu lebih cepat? Reno tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya, ia tahu perjuangan mereka masih panjang. Keesokan harinya, satu kabar mengejutkan datang. Clara menerima surat resmi dari Dewan Direksi. Ia akan diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer pemasaran. Alasannya, mencoreng nama perusahaan dan melanggar etika profesional. Clara tak kaget. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi bukan berarti ia tidak sedih. Reno tahu kabar itu dari salah satu staf kantor yang masih dekat dengannya. Ia langsung mendatangi Clara di apartemen. Kamu dipecat. Clara mengangguk pelan. Aku akan cari kerjaan lain. Aku bisa mulai dari bawah lagi. Gak masalah, katanya dengan nada sekuat mungkin. Tapi Reno tahu, di balik itu Clara sedang menahan luka besar. Ia duduk di samping Clara, lalu berkata pelan, kalau kamu mau, kita bisa buka usaha kecil. Aku bisa bantu. Kita mulai dari warung kopi. Mungkin, di pinggir jalan juga gak apa-apa. Clara menatap Reno dengan mata berkaca. Kamu serius? Aku gak pernah seserius ini, Clara tersenyum. Tapi senyum itu bukan sekadar senyum manis. Itu senyum seseorang yang akhirnya memilih jalannya sendiri, meski terjal dan berbatu. Namun di balik semua itu, ada satu bahaya yang belum mereka sadari. Renard, yang merasa gagal menjatuhkan Clara dengan cara halus, mulai merancang strategi baru. Kali ini, dia ingin menyakiti Reno secara langsung. Ia mulai menyelidiki latar belakang Reno, mencari kelemahan, dan bahkan berencana menjebak Reno dalam kasus pencemaran nama baik perusahaan. Kita lihat sekuat apa cinta mereka, gumam Renard sambil menatap layar laptopnya. Perang belum berakhir.